Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Qualcomm mengumumkan secara resmi kehadiran Snapdragon satelit yang akan dihadirkan pada smartphone next-gen kelas consumer di sejumlah brand. Adapun brand yang akan turut mendukung konektivitas satelit dari Qualcomm ini, termasuk perangkat milik Honor, Xiaomi, Vivo, Oppo, Motorola, serta Nothing. Snapdragon satelit ini akan memungkinkan OEM untuk menawarkan jangkauan luas global secara untuk pengiriman pesan dua arah dalam kondisi darurat. Jadi nggak perlu takut gak bisa kirim pesan. Kalau misalnya nggak dapat sinyal di tempat terpencil sekalipun ya. Sementara di luar smartphone, Snapdragon satelit akan diatur untuk bisa diperluas hingga kategori perangkat lain seperti komputasi, otomotif, dan IoT. Walau belum ada detail pasti terkait OS baru dari Windows untuk generasi berikutnya, OS Windows 12 diperkirakan akan siap muncul di tahun 2024 mendatang. Bocoran ini sendiri datang dari detail spesifikasi untuk prosesor Meteor Lake, di mana salah satu speknya menyebutkan akan dukungan terhadap OS Windows 12. Selain itu, pihak Microsoft sendiri tengah mengembangkan fitur AI yang turut hadir di OS-nya tersebut. Tentunya, untuk bisa mewujudkan fitur AI pada Windows berikutnya ini, akan membutuhkan kerjasama dengan brand perangkat keras seperti Intel dan AMD untuk bisa mengoptimalkan chip untuk menangani beban kerja dari AI. TikTok tidak lama ini memberikan fitur untuk pengguna yang masih di bawah usia 18 tahun dan keluarga. Fitur tersebut merupakan pembatasan screen time yang dilimitasi aksesnya hingga 60 menit per harinya. Walau demikian, pihak pengguna masih bisa mengatur sendiri batasan waktu untuk screen time saat menggunakan TikTok juga. Orang tua akan bisa memberikan kontrol termasuk pemberian kata sandi dan memperpanjang periode screen time hingga 30 menit setiap kalinya. Pembatasan waktu screen time ini sendiri merupakan hasil diskusi dengan para ahli dari Digital Wellness Lab di Rumah Sakit Anak Boston, di mana waktu 60 menit ini merupakan waktu ideal untuk memberikan anak-anak waktu screen time mereka. Kamu setuju nggak kalau screen time anak-anak di bawah umur memang harusnya tidak boleh lama-lama setiap hari? Valve baru-baru ini nge-ban permanen 40.000 akun yang mereka anggap sebagai cheater. Akun-akun ini disebut Valve telah menggunakan software pihak ketiga untuk mengakses informasi-informasi yang seharusnya hanya bisa diakses secara internal oleh klien Dota saja. Ketika digunakan saat bermain, tentu saja ini akan memberikan keuntungan yang tidak adil antara sang pengguna software dan player lain. Valve menyebut bahwa ingin menjadikan ban masif ini sebagai contoh. Valve juga menyebut bahwa mereka tidak ragu untuk melakukan ban permanen dari semua jenis event kompetitif. Bagi para pro player yang juga ketahuan menggunakan software yang serupa, bagaimana dengan akun Dota 2? Aman? Perang Hoyoverse untuk memburu para akun leaker memang tidak main-main. Mereka kabarnya membawa masalah ini ke pengadilan California di bulan Februari 2023 untuk meminta informasi resmi dari Twitter. Mereka menuntut Twitter untuk membuka informasi soal nama, nomor telepon, alamat IP, dan ragam informasi soal individu-individu yang saat ini aktif menggunakan akun Twitter leaker seperti @Marilyn_impact, @GenshinWorld, dan @XWise. Langkah ini sendiri cukup untuk membuat akun-akun ini akhirnya berujung ketakutan dan menghentikan aktivitas mereka. Ini memang bukan langkah pertama Hoyoverse untuk merangi aksi para leaker, mengingat mereka pernah dan tengah melakukan hal serupa untuk para leaker di Discord. Apakah hal ini akan secara efektif menghentikan aksi para leaker info Genshin Impact secara total? Kita tunggu saja. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.